Pemecahan masalah cara sufi sungguh berbeda dengan pemecahan masalah non sufi. Tetapi bukan untuk dipertentangkan, berbeda itu bisa sejalan kan? Ya, bisa seiring. Bisa seiring sejalan, tapi mengapa sih kita butuh pemecahan masalah cara sufi ya? Sederhananya begini. Manusia itu tidak bisa mengerti semua hal. Terlalu banyak hal yang dia tidak tahu. Bahkan barusan tadi pagi itu saya buat status, pengetahuanmu terbatas, ketidaktahuanmu tidak terbatas. Maka jika kamu terlalu bergantung kepada pengetahuanmu, maka kamu akan hidup di dalam keterbatasan, keterkungkungan, keterjajahan. Justru pada saat seseorang berani masuk dan menerima ketidaktahuannya, dia akan hidup di dalam keterbatasan dan di dalam kemerdekaan. Nah, itu saya nulis begitu, maknanya sebenarnya begitu. Bukan berarti belajar itu tidak penting, tetapi belajar itu demi menyadari ketidaktahuan. Gitu. Ya, ini penting juga saya sampaikan ya. Kalau kamu debat tasawuf, kamu menang ilmunya, kamu kalah hakikatnya. Kamu kalah hakikatnya. Maka ada sebuah kisah ini sebagai penutup ya Kak. Nah, besok kita akan masuk ke sebuah diskusi atau sebuah substansi yang sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tasawuf Indonesia, kita berjumpa lagi di channel YouTube Tasawuf Indonesia. Ya. Oke, sebelum kita menyelam lebih lanjut buku pemecahan masalah cara sufi, ini ada info dari admin Tasawuf Indonesia bahwa untuk pembelian buku panduan zikir nafas pada periode bulan November ini akan mendapatkan 2 electronic book. Yang pertama itu ada yang akan kita bahas nanti, pemecahan masalah cara sufi, dan yang kedua itu ada electronic book herbal ala sufi. Ya. Oke, langsung saja ya Pak, kita melanjutkan pembahasan minggu lalu. Ya, baik. Yang sudah memegang buku pemecahan masalah cara sufi ya, bisa dibuka halaman 11 ya Kak ya. Oke. Di paragraf keempat ya, atau paragraf kedua dari bawah. Saya ingin menyegarkan kembali bahwa mengapa sih kita butuh pemecahan masalah cara sufi ya. Sederhananya begini, manusia itu tidak bisa mengerti semua hal. Terlalu banyak hal yang dia tidak tahu. Bahkan barusan tadi pagi itu saya buat status, pengetahuanmu terbatas, ketidaktahuanmu tidak terbatas. Maka jika kamu terlalu bergantung kepada pengetahuanmu, maka kamu akan hidup di dalam keterbatasan, keterkungkungan, keterjajahan. Justru pada saat seseorang berani masuk dan menerima ketidaktahuannya, dia akan hidup di dalam keterbatasan dan di dalam kemerdekaan. Nah, itu saya nulis begitu, maknanya sebenarnya begitu. Bukan berarti belajar itu tidak penting, tetapi belajar itu demi menyadari ketidaktahuan. Gitu kan. Maka kan mungkin Kak Ami sudah sering dengar ya, orang itu kalau belajarnya sedikit kan kadang-kadang malah tong kosong nyaring bunyinya, ya. Kalau belajarnya sedikit ya, atau riak tanda tak dalam. Maka semakin banyak belajar, orang semakin masuk ke dalam. Bukan semakin merasa tahu, tetap semakin tahu bahwa tidak tahu tadi. Bahwa dia semakin sadar atau semakin tahu bahwa dia tidak tahu, semakin menyadari bahwa dia banyak sekali ketidaktahuan. Nah, karena banyak hal yang kita tidak tahu, maka pemecahan masalah itu jangan hanya mengandalkan pengetahuan, tapi mengandalkan ketidaktahuan kita. Artinya kita harus jangan hanya menjadi aku hanya kecil, tapi jadilah aku yang hanya besar. Karena aku yang hanya kecil, kita ini yang beridentitas ini, Ami yang beridentitas, Mustamir yang beridentitas, itu tidak berdaya sebenarnya. Umi, tidak berdaya. Makanya sering di dalam Al-Quran, kamu itu nggak tahu. Nah, gitu kan, Allah itu kan begitu ya sering. Jadi kita itu banyak nggak tahunya lah. Nah, oleh karena itu, pemecahan masalah cara sufi
sungguh berbeda dengan pemecahan masalah non sufi. Tetapi bukan untuk dipertentangkan, berbeda itu bisa sejalan kan? Ya, bisa seiring, sejalan, tapi dia berbeda gitu. Jadi berbeda itu jangan lalu bertentangan gitu. Misalnya saya sama istri saya jelas berbeda kan. Jenis kelaminnya kan berbeda. Malah saling menyempurnakan. Saling menyempurnakan. Jadi berbeda itu jangan dipertentangkan. Nah itu yang kekeliruan para perjalanan spiritual tuh gitu kan. Kalau berbeda terus dipertentangkan. Padahal berbeda itu malah justru bisa melengkapi gitu. Saya sama istri saya jelas beda. Kalau sama lah ngapain? Ngapain hidup bersama gitu. Jadi tidak ada yang salah benar gitu. Ya enggak ada gitu. Jadi silahkan mencari tahu tapi sadari bahwa kamu tidak tahu. Ya itu ya. Silahkan mencari tahu tapi sadari bahwa kamu tidak tahu. Nah itu ya kemarin. Nah sehingga sekarang kita masuk ke paragraf 4 ya. Inilah mengapa kita perlu sebuah pergeseran fundamental, sebuah lompatan kesadaran. Jalan ini kita sebut jalan sufistik ya. Saya sebut jalan sufistik bukanlah tentang teknik baru untuk melawan masalah. Kalau teknik non sufistik itu melawan masalah. Contoh, kalau orang sakit, radang tenggorokan. Yang dilakukan dokter melawan radang. Memberi antibiotik. Memberi antibiotik sehingga biomnya mati. Bio itu kehidupan, bakterinya mati. Nih. Tapi sekarang diwalik ya, sekarang banyak probiotik. Ada ya kan, ada antibiotik dan ada probiotik sekarang. Nah itu dua-duanya kan tergantung situasi. Kalau kebanyakan mikroorganisme ya dikasih antibiotik. Kalau mikroorganismenya kurang dikasih probiotik. Nah gitu. Itu kalau jalan non sufi dia akan melawan realitas. Nek kurang tambahi, nek tambah kurangi gitu. Karena kalau di dalam dunia material selalu ada kurang dan lebih. Nah, kalau di dalam dunia sufistik itu melampaui itu semua. Jadi bukan untuk melawan masalah. Ini adalah tentang pengakuan radikal bahwa si pemecah masalah itu sendirilah yang bermasalah gitu. Jadi kalau pemecahan masalah non sufistik fokusnya kepada masalah. Kalau pemecahan masalah yang sufistik pemecahannya kepada yang merasa punya masalah atau merasa ada masalah. Sehingga sebenarnya nggak bertentangan juga. Nah yang kita jangkau hal-hal yang bisa kita pikirkan silahkan pikirkan gitu. Misalnya tentang sakit asam urat misalnya. Ya kita boleh memikirkan apa yang nggak boleh saya makan kan boleh. Tapi itu fokusnya di yang objeknya di asam uratnya. Oh berarti saya nggak boleh makan jeroan. Berarti saya harus memperkuat ginjal saya, harus banyak memperkuat banyak air putih yang bagus itu. Ya tentu saja itu boleh dan nggak bertentangan kan objeknya beda. Kalau yang sufi objeknya dia yang merasa sakit itu menerima, melampaui gitu istilahnya ya, menyadari itu kan istilah-istilah spiritual ya, menyadari, melampaui, menerima itu akan banyak istilah-istilah itu yang kita dengar tentang perjalanan spiritual. Jadi itu jelas berbeda ya, jelas berbeda tapi bukan untuk dipertentangkan. Ya, jadi ya itu tadi pokoknya dilakoni sebisanya gitu. Kalau yang objektif kan, lah orang ya objektif itu beda-beda kan. Kalau orang kampung misalnya, dia objektif atau jalan masalah non sufistik. Kalau orang di kampung sikile linu direndam garam, ya kan? Kalau orang perkotaan sikile linu nyari dokter kan gitu. Jadi itu sama-sama non sufistik, tetapi karena ilmunya berbeda, meresponnya atau ikhtiarnya berbeda. Tapi kalau non sufistik harusnya semua sama, baik di kampung maupun di sini. Kesadaran tentang ketidaktahuan atau kepasrahan kepada yang membuat ginjal kan gitu. Misalnya nih, ini kan asam urat nih, asam urat itu kan sering dihubungkan dengan ginjal kan ya. Nah itu ketika kalau yang non sufistik fokusnya kan ke ginjal. Kalau yang sufistik fokusnya kepada diri yang merasa punya ginjal itu, menyerahkan kepada si aku spiritual yang mengendalikan ginjal. Jadi bukan di ginjalnya. Nah itu bedanya nanti begitu. Tapi pesan saya sekali lagi bukan dipertentangkan ya. Kalau dipertentangkan berarti masih masuk ke dualistik lagi. Jadi kalau teman-teman ada orang nyun sewu ya, sok gaya spiritual, sok gaya. Nah, orang Jawa itu gaya kan. Orang Rembang lah orang saya itu. Kalau di sini entah apa di Sumatera.
sok yes apa? Wah, sok bergaya spiritual. Lalu dia diem aja gitu. Ya kalau dia diem memang disemangati atau dirui oleh spiritual, bagus sekali itu. Bagus itu. Tapi ada orang diem sebenarnya tidak dirui, tidak diberi ruh spiritual. Diemnya itu sebenarnya energi aku kecilnya, males dia. Males atau menyerah gitu. Menyerah, putus asa. Itu kan buruk sebenarnya. Nah sebenarnya ya nggak usah gaya spiritual terus itu ditinggal gitu. Enggak ya, kamu bisa ikhtiar apa? Ya ikhtiari. Cuma kamu harus sadar bahwa ikhtiarmu itu di objek. Sekarang di samping kamu berikhtiar di objek, kamu jangan lupa subjeknya. Gitu loh. Di samping kamu mengikhtiari carane ginjal apa biar apa kesehatannya terjaga itu bagaimana? Silahkan belajar. Takon dokter, takon terapis ya boleh. Tetapi kalau urusan subjek kamu nggak bisa tanya ke dokter, kamu nggak bisa nanya ke terapis. Urusan subjek itu urusanmu dengan Allah. Ya gitu ya Kak ya. Nah itu jadi yang kita maksud jalan sufi itu begitu. Dan pesan pentingnya teman-teman bisa catat di samping-samping gini, jangan dipertentangkan. Kalau kita mempertentangkan berarti masuk ke dunia dualistik lagi. Sudah mau level spiritualnya mau naik, malah kejeglong turun lagi. Karena mempertentangkan lagi, nggak usah dipertentangkan. Wong kabeh itu Allah juga, objek ya miliknya Allah, subjek ya miliknya Allah, ya betul ya. Jebakannya di situ. Ya jebakan. Jadi apa namanya paradoknya memang di situ. Ya gitu ya. Sekarang kita ke paragraf terakhir. Ada sebuah kesalahpahaman yang mengakar. Ini kesalahpahaman yang mengakar. Kita percaya bahwa aku yang kecil inilah yang harus memegang kendali. Itu kesalahan mengakar. Bahwa aku kecil punya, dia adalah salah satu komponen atau faktor, itu mungkin. Iya, ya barangkali gitu. Tapi tetap barangkali, tapi bukan memegang kendali. Ini loh, dicatat itu ya. Atau dikasih garis bawah gitu ya. Jadi aku kecil itu bukan pemegang kendali. Dia itu hanya komponen. Dia itu hanya faktor. Dia itu hanya apa? Hanya salah satunya. Dia bukan yang memegang kendali. Kadang-kadang ya ini saya mungkin kalau dengan Kak Ami kan karena kita podcast di kerangka konsep Sufi Healing ya kan. Ya kalau misalnya dalam berobat, betapa banyaknya aku kecil yang berperan. Ini kita cuma bahas aku kecil tak loh. Misalnya ada orang asam uratnya naik, yang berperan akunya yang sakit, ya kan? Akunya dokternya, akunya suaminya, suaminya keluarganya, akunya perawatnya loh. Maka di dalam proses pengobatan itu kalau nggak hati-hati terjadi konflik aku kecil loh. Kalau nggak segera ke aku besar, gitu. Kalau nggak segera ke diri sejati, kalau nggak segera ke kesuwungan, kalau nggak segera ke heningnya, itu nanti aku kecil yang banyak itu tadi datang asam urat, itu aku kecil berantem semua. Maka betapa banyaknya orang itu dalam proses pengobatan, prosesnya sendiri jadi penyakit baru. Oh iya. Prosesnya sendiri loh. Lah kenapa lah? Waktu berobat berantem sama dokternya. Waktu berobat berantem sama perawatnya. Waktu berobat berantem sama istrinya. Waktu berobat berantem sama anaknya. Lah coba, waktu berobat berantem sama ruangannya gitu. Ruangannya enak gini-gini loh. Akunya itu, padahal aku itu jumlahnya banyak kan. Dan kalau itu dibiarkan berantem, nambahi loro, nambahi sakit. Nah gitu, itu sebenarnya pentingnya kita berjalan sufi itu, berjalan spiritual itu sebenarnya pentingnya di situ loh Pak. Aku itu mau tidak mau ada. Ketika seseorang berhadapan dengan individu, ketika individu berhadapan dengan individu, topeng keakuan muncul. Itu otomatis itu ning donya ngono gitu. Nah, ketika berhadapan aku kecil berhadapan dengan aku kecil yang lain, ini kalau nggak diberi ruh aku yang besar, ini nanti berantem semua. Jadi masalah jadi tambah masalah. Makanya itu saya kan kalau ngajari terapi ke Kak Ami, saya ngajari terapi ke teman-teman ya. Pas di klinik itu saya ngajari teman-teman terapis itu saya selalu bilang jangan kamu jadi sumber masalah bagi pasien. Ngorene itu malah nambahi penyakit. Ya apa maksudnya? Ya kamu berkonflik dengan pasienmu. Itu dekne wis loro asam urat, jengkel sisan. Kan nambahi itu. Nah, pasiennya yo ngono,
terapisnya juga. Terapisnya juga sama-sama tidak menyadari tentang aku yang besar itu. Tidak sama-sama tidak menyadari diri sejatinya. Efeknya ya sudah, yes. Mau mencari katanya mau mencari penyelesaian masalah ya malah nambah masalah. Itu kesalahpahaman paling mendasar. Jadi kita itu nggak memegang kendali. Maksud saya kalau sakit jangan pernah menduga bahwa dokter pasti menyembuhkan. Seakan-akan aku nih dokter itu yang memegang kendali. Atau akuku atau aku kita yang kalau aku sungguh-sungguh pasti sembuh, kalau aku sungguh-sungguh. Engkau akhirnya dia sungguh-sungguh nggak sembuh. Ketika dia sudah sungguh-sungguh nggak sembuh, nyalah ke dunia luar. Konflik tambah lagi. Saya itu jadi terapi sudah 19 tahun ya kan. Saya selalu ulang-ulang ini untuk tahadus bin nikmah, bahwa pengalaman saya panjang lah. Dan saya itu sering melihat orang. Banyak orang sakitnya bukan karena sakitnya itu, sakitnya karena proses pengobatan. Dan itu bukan proses pengobatan tentang material, tetapi hatinya ketika berobat itu, pikirannya ketika berobat itu nambahin masalah. Lah makanya terus gimana Ustaz jalan keluarnya? Masuk di dalam dunia sufi, masuk ke dalam jalan sufian, itu jalan keluarnya. Dan jangan pertentangan itu boleh. Tapi kita harus tahu bahwa yang mengendalikan bukan aku. Yang mengendalikan itu yang punya kita, yang memiliki kita, yaitu seperti pengakuan kita dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Nah, terus inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kan kita itu punyanya Allah. Nah, itu yang sufi namanya. Tetapi ia hanyalah bayangan, hanyalah produk dari ingatan dan kekhawatiran. Jadi kita itu produk memori kan. Iya kan? Jadi coba Kak Ami kalau bilang aku Siti Aminatus Mahmudah misalnya, itu kan ketika Kak Ami bilang aku, itu kan nempel banyak identitas. Iya, banyak identitas orang Purwodadi. Anaknya siapa? Purwodadinya mana kan? Gabus ya. Aku orang Gabus, orang Kabupaten Purwodadi, aku anaknya ini, banyak sekali. Dan setiap hari identitas-identitas itu semakin pekat. Nah itu yang membentuk aku. Nah sehingga aku kita itu tergantung kepada memori. Dan memori itu terbatas. Berapa hal yang bisa kita pahami gitu. Coba berapa hal yang bisa kita pahami. Kalau kita belajar ilmu neuroscience ya, ketika Kak Ami memandang sebuah realitas, Kak Ami hanya mencerap maksimal 1%. Coba kalau Kak Ami begini misalnya melihat depan, terus sudah merem. Sekarang waktu menjamkan mata, Kak Ami membayangkan situasinya. Kak Ami hanya melihat benda-benda itu, ya kan? Iya, benar. Hanya melihat benda, Kak Ami nggak bisa lihat di baliknya itu. Kalau Kak Ami saya tanya, di situ itu ada sapu, berapa biji, nggak ngitung, itu beratnya berapa, ini coba. Kak Ami hanya terbatas banget ya. Kak Ami hanya lihat gambar kan? Gambarnya. Tapi nggak lihat realitas. Kak Ami nggak bisa merasakan realitas. Itu memori. Jadi memori kita itu terbatas ya. Makanya tadi yang seperti saya bilang dari awal, jangan mengandalkan pengetahuan, andalkanlah ketidaktahuan. Nah, ini paradok. Nah, ini kalau nggak dijelaskan orang yang bingung juga kan. Orang kan bingung juga. Karena penjelasan saya kan di TNI ya. Kalau saya membuat status di saluran WA kita, itu kan respon-respon orang kelihatan sebenarnya. Yang paham lebih banyak apa enggak, itu kan kelihatan. Kalau yang paradok kayak gini tuh banyak yang enggak paham enggak? Karena orang itu kan taunya pengetahuan itu penting gitu. Terus nganggo dalil yarfa'illahul ladzina amanu minkum. Jadi Allah itu akan mengangkat wa utul ilma darajatan. Allah akan mengangkat orang yang beriman dan yang menuntut ilmu. Nah, itu memang menuntut ilmu enggak, bukan berilmu. Oh iya. Yang diangkat derajatnya itu yang menuntut ilmu, bukan yang tahu. Yang mencari tahu. Nah justru pengetahuan, makanya Sayyidina Abu Bakar dawuh puncaknya pengetahuan itu tidak tahu, itu puncaknya. Maka carilah ilmu agar kita tidak tahu gitu loh. Itu sederhananya begitu. Apakah carilah ilmu, carilah tahu agar kita tidak tahu. Ya, carilah tahu agar kita tidak tahu. Karena ketidaktahuan itu tidak terbatas. Hanya dengan memasuki ketidaktahuan kita akan masuk ke dunia yang tak terbatas. Gitu loh. Itu tadi bayangkan. Coba misalnya lagi sekarang. Suara yang sekarang sebenarnya ada itu banyak sekali ya. Kami kan nggak dengar kan. Ini suara kipas angin, suara desik ini cetikan jam.
suara ini, suara di luar itu. Kan banyak suara. Mungkin ya kalau manusia cuma 20 sampai 20 Iya, ribu. itu 20 sampai 20 ribu itu yang bisa didengar padahal kita sering nggak sadar juga. Jadi yang kita tahu, yang kita dengar, yang kita pahami itu nggak ada 1% aja nggak ada. Itu kok kamu andalin gitu. Nah, jangan ngandalin gitu. Yang andalkanlah ketidaktahuanmu ya. Jadi keakuan kita itu sebenarnya hanya, tadi saya sampaikan, keakuan kita itu hanya bayangan ya. Dia hanya bayangan dari memori yang kita tangkap selama ini. Jadi ketika orang itu sudah kemaku-ngaku, mengaku itu kan mengaku. Ya, mengaku. Kalau orang itu sudah mengaku, dia akan terjebak di dalam belantara memori yang tidak nyata itu. Memori itu kan imajinasi kita itu tergantung banyak hal kan. Iya. Misalnya gini ya, contoh lah. Kami misalnya pernah, kalau di ini kalian Purwodadi itu tempat wisatanya apa? Bludukuwu ya. Ini mungkin teman-teman nanti kalau di Purwodadi ada namanya Bludukuwu ya. Air apa ya? Air apa? Bumi ya. Iya. Panas bumi yang keluar ya. Bludukuwu itu namanya ya. Nah, saya pernah ke Bludukuwu. Kak Ami juga pernah kan? Coba suruh cerita, Kak. Kak Ami cerita tentang Bludukuwu, saya cerita tentang Bludukuwu. Ceritanya beda-beda, Kak. Mungkin Kak Ami ceritanya, oh di sana bagus, ada orang jualan es degan, ada kayak ada jualan degan, ada jualan ini, terus ada orang jualan garam Bludukuwu, kan ada garamnya itu, garam yang unik itu, garam yang nggak dapat dari laut, dari Bludukuwu itu. Nah, kami mungkin cerita itu, lah saya ceritanya beda. Saya ceritanya, wah nongkono itu jalan nih, jalannya begini, wah panasnya, wah enak gitu lah. Padahal objeknya sama. Terus itu jadi memori saya. Tadi jadi memorinya Kak Ami, ini jadi memori saya. Padahal objeknya sama, tetapi memorinya berbeda. Padahal aku kita itu adalah tumpukan memori sehingga orang sering berkonflik. Padahal masalahnya podo gitu. Kalau kita lihat orang debat di TV-TV atau di podcast-podcast itu kan objeknya sama, podo-podo yang dilihat itu sama, tetapi mereka debat. Atau nggak usah jauh-jauh. Al-Quran sama hadis itu kan objeknya sama tuh kan? Iya kan? Yang dibaca oleh Imam Hambali, yang dibaca oleh Imam Maliki, yang dibaca oleh Imam Syafi'i, yang dibaca oleh Imam Hanafi, sama nggak Al-Qurannya? Mereka sama-sama hafal hadis nggak? Sama. Tapi mengapa berbeda? Mengapa berbeda? Ya karena persepsinya beda-beda. Iya kan? Misalnya gini ya, misalnya ini kalau keliru saya dikoreksi lah. Ada sebuah kisah. Rasulullah itu setelah mencium istrinya Siti Aisyah lalu ke masjid. Ke masjid sholat gitu. Nah, ada hadis seperti itu. Nah, itu aja persepsinya beda-beda, Kak. Yang satu kalau habis wudhu mencium suaminya mencium istrinya nggak batal. Buktinya Rasulullah itu habis mencium Aisyah langsung sholat gitu. Nah kita imam yang lain enggak, kan kita nggak tahu, mungkin perjalanan ke masjid Rasulullah wudhu loh. Iya kan? Lah itulah makanya kalau fikih ya, kemarin kita udah cerita ya tentang fikih ya. Kalau fikih itu sudah manut aja, kita itu banyak nggak tahunya. Nggak usah ikut ayel-ayelan gitu. Biar yang ayel-ayelan yang merasa pintar itu aja. yang merasa hafal Quran itu aja, yang merasa hafal hadis itu aja, biar mereka. Nanti kan tanggung jawab mereka merasa. Ya kita ngikut aja. Tapi kalau di dunia hakikat enggak. Nah jadi kalau nggak usah ikut debat-debat kayak gitulah. Kecuali sampean merasa sampean ahlinya, itu beda. Dan orang memang harus merasa loh. Kalau pintar memang harus merasa. Misalnya dokter kan harus merasa dokter kan? Iya nggak? Nah, kalau dokter nggak merasa dokter ya nggak berani ngobati toh ya. Maksudnya dia nggak merasa dokter kan harus merasa dokter. Ulama ya harus merasa ulama juga. Nah sampean kalau nggak merasa ulama jangan ikut debat, maksud saya begitu. Ya biar mereka aja yang merasa ulama gitu. Nah nanti kalau masalah bener apa salah kan ya Allahu a'lam ya nggak tahu. Makanya jangan andalin aku. Itu intinya di situ karena aku kumpulan memori dan memori itu subjektif kan, nggak objektif memori itu. Satu objek beda. Iya satu beda. Coba kami tak suruh lihat ini nih, tak gitu. Terus merem saya juga lihat sama. Suruh cerita, beda-beda ceritanya. Nanti saya itu kalau ada anak saya 3 itu. Rekreasi misalnya kemana itu, ke Bandungan apa Tawangmangu gitu. Pulang tak suruh cerita. Kamu yang kamu senengi tadi di Tawangmangu ngapain dok?
Nah, yang Ajeng, yang Barep ceritanya begini, enak ya di sana buah-buahnya banyak gini. Yang diingat itu memorinya. Yang Ayu dia cerita hawanya dingin, aku seneng gini. Nah, yang Awa cerita banyak mainannya loh. Yang tiga tuh ceritanya beda, padahal tak ajak bareng di tempat yang sama, tidur di homestay yang sama gitu. Tapi beda ceritanya. Jadi kita itu jangan sok. Saya itu sebenarnya termasuk orang yang meyakini tidak ada orang bisa objektif 100% itu nggak bisa. Bahwa relatif objektif bisa. Itulah yang dilakukan oleh metode ilmiah ya. Metode ilmiah itu berusaha objektif. Tetapi objektif 100% nonsen. Nggak ada objektif 100%. Ya, itu relativitas. Nah, relativitas psikologis ya. Nah, kalau Einstein ada relativitas ya. Ada relativitas umum, ada relativitas khusus kalau Einstein. Kalau di dunia psikologi sama. Ada relativitas juga kan. Nah, ya. Filsafat terdalam, nah kita masuk ke halaman 12 ya. Masuk ke halaman 12. Filsafat terdalam dari jalan ini, maksudnya jalan tasawuf ini, jalan sufi ini, adalah pengalian fokus dari aku yang terikat. Maksudnya aku yang terikat oleh memori tadi lah. Yang terikat oleh memori, terikat oleh ingatan, terikat oleh trauma, terikat oleh fobia, terikat. Si aku yang kecil. Si aku yang kecil. Nah itu kalau dalam budaya itu kelihatan nggak? Mengapa orang Indonesia pakaiannya begini? Itu kan terikat oleh memori-memori masa lalu kan. Memori tentang panasnya, tentang tropis kita, tentang ini. Kalau di Timur Tengah orang pakaian kayak gini. Karena diikat oleh masa lalu. Nanti coba orang di Brasil kalau berpakaian, ya begitu berpakaiannya mereka. Karena mereka terikat oleh ruang waktu mereka. Itu aku kita. Makanya akunya orang Brasil yang pinggir pantai panas itu beda sama aku kita. Kalau aku kita, itu karena aku kita yang bukan di pesisir ya, beda sama aku yang orang-orang. Nah, itu terikat ya. Jadi maksudnya aku yang terikat atau kita sebut nanti teman-teman kalau membaca buku-buku dari tasawuf Indonesia nyebut nafas kolbiyah itu maksudnya aku yang hanya kecil ya. Itu kita sebut nafas kolbiyah. Itu terikat oleh banyak hal, oleh ruang dan waktu. Mengalihkan fokus dari aku yang terikat atau nafas kolbiyah kepada aku yang agung atau nafas rohaniya. Ya itu nanti perjalanan kita sebenarnya menuju ke sana ya. Nah cuma saya nanti berpesan ya. Mengapa kan saya sering sampaikan kalau bab fikih silahkan debat. Kalau bab tasawuf jangan debat. Bertanya bagus, tapi jangan debat. Ketika berdebat itu cirinya mengandung emosi ya, itu debat namanya. Ya, jadi takon tapi ya ini pengen menang gitu, itu debat. Ya kalau bab fikih ya memang, saya ngandel kunut sunah subuh ya, dalilnya banyak juga. Yang nggak ngakui itu sunah, ya dalilnya banyak juga. Dan itu boleh menang-menangan. Silahkan itu cari menang itu. Tapi kalau tasawuf mau kamu cari menang berarti memperkuat atau memperpadat aku yang kecil itu dan nggak akan berhasil walaupun kamu menang loh. Walaupun menang. Jadi kemenangan debat di dalam tasawuf adalah kekalahan sebenarnya. Nah ini penting juga saya sampaikan ya. Kalau kamu debat tasawuf, kamu menang ilmunya, kamu kalah hakikatnya. Kamu kalah hakikatnya. Maka ada sebuah kisah ini sebagai penutup ya Kak. Nah, besok kita akan masuk ke sebuah diskusi atau sebuah substansi yang sangat penting. Lanjutnya yaitu siapa aku. Besok kita membahas itu. Lalu aku itu siapa? Dan itu menjadi sumber dari semua pengetahuan kita tentang kesufian, tentang jalan spiritual. Tapi saya mau cerita tentang debat itu penutupnya. Ada seorang kiai sufi yang sangat damai itu. Sangat damai. Murid-muridnya bertanya, kenapa kiai bisa sedamai ini? Katanya. Terus kiai itu menjawab, karena aku nggak pernah berdebat. Katanya. Terus tanya muridnya, lu kan harus debat Pak Kiai. Kalau pendapat kita, kalau pendapat kita benar, mengapa kita tidak boleh berdebat? Nah, terus Pak Kiai bilang, ya kamu benar.
Pak Kiainya bilang, iya kamu bener. Wah, muridnya mantuk-mantuk. Ya bener Pak Kiai, iya bener. Terus muridnya yang lain, akhirnya datang juga muridnya yang lain. Datang, Pak Kiai kenapa kamu damai? Ya karena saya nggak pernah berdebat. Lu harus berdebat Pak Kiai, kalau kita bener-bener nih. Iya kamu beneran. Terus pergi lagi, ada muridnya lagi. Sampai muridnya yang selalu bersama beliau itu baru sadar. Ternyata senjatanya Pak Kiai biar damai selalu bilang, ya kamu bener. Ya saya kira gitu kami. Terima kasih. Kita lanjutkan nanti. Iya, terima kasih Pak untuk hari ini. Untuk minggu depan kita akan membahas sesuatu yang sangat adik yaitu tentang aku ya. Ya. Untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, terima kasih. Kita cukupkan untuk pembahasan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.